Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Ustadz Jainuddin di Masjid Baitur Rahman Kalimulya Cilodong Depok. Bagaimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Kita doakan selalu Ustadz kita Jainuddin agar Allah berikan keberkahan, berikan kekuatan, serta Allah berikan juga kelapangannya Ustadz ya. Baik Ustadz, saya dari Media Umat, insya Allah dalam acara Islam Rahmatan Lil Alamin. Mau bertanya dengan Ustadz mengenai fenomena setelah banyaknya dihapus pendidikan agama dengan budi pekerti, maka terjadilah sebuah degradasi atau demoralisasi, penurunan moral yang banyak terjadi bukan saja di kalangan anak-anak remaja yang usianya sudah matang ya, umur 17 atau 16, anak-anak SMP pun sekarang sudah mulai hancur moralnya Ustadz ya. Satu itu yang saya ingin tanyakan. Keduanya, sekarang ini moral kita sebagai umat Islam sedang mau dihancurkan oleh yang namanya judi slot atau disebutnya judi online serta pinjaman online yang mungkin Ustadz sudah tahu ya, di aplikasi-aplikasi handphone kita itu ada yang namanya judi online dan pinjaman online. Nah ini fenomena ini bagaimana solusi dan proteksinya atau jalan keluar dan perlindungannya untuk mengatasi masalah ini menurut pandangan Ustadz? Afwan Ustadz, apa dol? Langsung aja. Ya langsung aja, yang kejar aja. Kalau menurut pandangan saya nih, sekarang merosotnya moral-moral di kita ini di kalangan umat Islam ini, sekarang sudah dihapuskannya pelajaran agama yang pokok sekali di SD atau SMP. Itu memang sebenarnya kalau dihapuskan begitu atau mau diadakan ya, diadakan. Iya, jadi itu saya rasanya kurang bagus juga itu. Sebenarnya kembalikan lagi ke semula aja, jangan apa namanya, jangan diganti-ganti sama begitu. Iya, Ya, yang mengganti sama yang pendidikan moral sekarang ya. Iya begitu. Saya emang pengen, saya kalau dari dulu mah kan kita pelajaran agama emang full di SD atau di madrasah apalagi kan gitu ya. Iya. Orang di SMP emang begitu Pak. Problem sekarang ini jadi anak-anak itu sekarang juga di masjid itu udah nggak ada yang ngaji seperti kayak dulu. Kalau sekarang udah pun pengajian juga kalau ada juga ikro aja kan gitu ya. Kalau dulu kan ngaji lekar dulu namanya. ngaji lekar. Iya, ngaji lekar. Kalau sekarang udah nggak ada sini kok, sepi gitu. Masjid sepi. Iya, masjid sepi dengan pengajian-pengajian. Iya. Jadi mungkin dari anaknya juga sih, dari budi pekertinya juga nggak ditanamkan dari masih kecil gitu. Jadi sekarang udah apa namanya, kayak udah kebablasan gitu. Udah nggak mau apa namanya, Didorong untuk nggak belajar. belajar untuk orang tuanya gitu ya. Orang tuanya ya. Iya, emang sebenarnya pelajaran agama itu ya yang dari orang tua dulu, bukannya guru ngajinya. Emang sebenarnya kalau orang tuanya ngajarin atau dia nggak bisa ngajarin ya dititipin di pesantren atau di tempat-tempat pengajian gitu. Iya, Ya. Yang keduanya tadi masalah pinjaman online, masalah pinjaman online juga, iya itu udah kurang bagus emang. Banyak kan dulu mah di sini bukan yang pinjaman online, koperasi ya, bukan koperasi, apa namanya itu, apa ya namanya, apa Ustaz ini? Ya, pinjaman sama apa namanya, rentenir. rentenir banyak kan dulu di sini.
Tapi sekarang alhamdulillah sih kayaknya nggak ada yang pinjaman, ya, bukan nggak ada sih, kayaknya udah sepi gitu, kayaknya yang pinjaman begitu. Sekarang beralihnya pinjaman online, online gitu. Bisa di sini sih nggak begitu, nggak begitu terdengar sih, nggak ada yang pinjam online sih. Ini mah gitu. Hmm, baik, Ustaz. Ya, makasih. Ustadz baik, berarti kan Ustadz tidak menyetujui adanya sebuah kegiatan ekonomi yang di luar daripada ketentuan Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi Ustadz katakan pinjaman online itu ya Ustadz ya. Bagaimana pandangan Ustadz kalau ada sebuah organisasi politik dan dia berani untuk berkomitmen dengan bukan lisan tapi tulisan, dia akan menyumbangkan 5% dari penghasilannya untuk kegiatan perekonomian syariah. Karena di dalam Islam itu bukan hanya sholat dan membaca Quran, Ustadz. Ekonomi syariah ada ekonomi secara mikro maupun makro, artinya mikro secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran itu dilakukan oleh orang-orang Islam di zaman kejayaan Islam dulu, Ustadz. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa masjid ini bukan hanya sekedar untuk ubudiyah, artinya ubudiyah itu bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, tetapi bagaimana masjid ini seperti Masjid Joko Karian itu dari satu usaha dia sekarang sudah punya sekitar 150 usaha, Ustadz. Di situ Joko Karian itu memberdayakan infak produktif, artinya zakat-zakat mal dari orang-orang kaya, lalu zakat-zakat yang boleh dikatakan setiap Jumat dia dapat, itu didaya gunakan untuk usaha dengan cara dimusyawarahkan dulu bahwa uang itu akan dibuat usaha. Karena begini Ustadz, kalau uang ada di dalam sebuah bank, apalagi itu bank yang dikelola oleh orang-orang kafir ya Ustadz, maka uang itu mereka gunakan untuk bikin rumah sakit, bikin properti yang mereka jual kembali dengan harga tinggi. Jadi di sini yang punya untung bukannya umat Islam, tapi orang-orang kafir Ustadz. Dalam artian kafir itu orang-orang yang terhalang. Kalau kafir itu kan bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesianya orang-orang yang terhalang. Nah, dalam konteks gaya bahasa Quran, kafir itu artinya terhalang ya Ustadz ya. Nah, pendapat Ustadz bagaimana kalau ada sebuah organisasi yang siap memberikan 5% dari penghasilannya, artinya misalnya penghasilannya 70 juta, dia siap selama 3 bulan di masjid Baitur Rahman inilah contohnya. Berarti kan kalau 70 juta kali 5% itu sekitar 3.500.000 ya. Nah, selama 3 bulan itu dikumpulkan lalu diserahkan ke masjid untuk didaya gunakan dalam perputaran ekonomi syariah. Tidak usah banyak-banyak berdagangnya seperti beras, gula, lalu minyak kelapa lah, minyak goreng gitu Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai strategi pembangunan ekonomi syariah berdasarkan atau berbasis masyarakat muslim yang ada di sekitar masjid? Afwan Ustadz Tabadol. Kalau menurut pendapat saya, kalau uangnya itu mungkin disumbangkan dari seorang pejabat atau itu sebagai zakat zakat mal dari dia, ya kalau saya sih, pendapat saya, kalau misalkan dibuat ke masjid-masjid atau untuk dikembangkan menjadi usaha, itu sih baik-baik aja sih sebenarnya mah gitu. Tapi kalau
itu dibilangnya zakat mal, itu memang harus diperbedayakan begitu gitu. Kalau misalkan di sini ada uang yang banyak juga mungkin saya bisa berkembangkan begitu di sini. Tapi belum bisa soalnya di sini apa namanya? Uangnya sedikit Uang ya. sedikit pasti. Iya. Baik Ustadz, saya menangkap apa yang menjadi kendala. Yang terpenting adalah kemauan dulu Ustadz. Jadi insya Allah kita siap untuk memberikan modal, tapi modal ini mungkin bukan dalam bentuk uang Ustadz, tapi dalam bentuk sebuah kartu bank BJB Syariah yang isinya kurang lebih sekitar 10 juta. 10 juta itu nanti kita akan tunjuk sebuah perkulakan entah di Pasar Pucung. Nah, itu perkulakan itu akan menyediakan beras, gula, minyak. Itu aja yang dijual nanti untuk masyarakat sekitar masjid. Dari situlah masjid akan mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu bisa digunakan untuk menyantuni fakir miskin, duafa yang ada di sekitar masjid. Jadi mereka terlindungi daripada praktek-praktek riba. Kalau tidak salah, saya pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan bahwa kemiskinan membawa orang kepada kekufuran. Itu seperti itu Ustaz ya. Iya, benar. Ya kalau misalkan ada mau mengembangkan yang begitu atau disumbangkan dari itu ya bisa-bisa saja sih di sini bisa kita berjalan kalau begitu. Baik Ustadz Jainuddin, terima kasih atas waktunya. Tidak usah gemeter atau gugup, sama aja kita manusia di hadapan Allah. Insya Allah Ustadz diberikan keberkahan, Ustadz diberikan kesehatan dan kelapangan. Dan saya doakan mudah-mudahan tahun depan Ustadz bisa berangkat haji ya Ustadz ya. Baik, kita sudahi dulu wawancara kita dengan Ustadz Jainuddin. Beliau adalah Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Kalimulya Cilodong Depok. Walaupun beliau agak gemetar, tapi saya menangkap beliau orang baik, orang yang tulus dalam memperjuangkan Islam. Insya Allah Ustadz ya, kalau memang modalnya sudah ada, siap untuk mengembangkan ekonomi syariah ya Ustadz, dengan mendayagunakan remaja-remaja masjid ya agar ekonomi Islam ini bisa bangkit kembali Ustadz ya. Sebagaimana sahabat mengatakan al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah tapi amaliyah juga Ustadz. Amaliyahnya adalah kita akan memberikan keuntungan-keuntungan dari usaha itu setelah kita potong untuk menggaji remaja-remaja masjid. Nah, itulah yang disebut amaliyah yang akan terus-menerus datang kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia, amal jariah ya Ustadz ya. Nah, baik pemirsa, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton acara Islam Rahmatan lil Alamin. Saya Subagia bersama dengan Ustadz Jainuddin mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.